Pemirsa Berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Kebakaran di permukiman padat penduduk kota Banjarmasin menghanguskan sekitar 10 rumah pada Selasa dini hari. ...1.220 napi di Lapas Kelas 2A Banjarmasin diberi remisi Hari Kemerdekaan RI ke-76. Konvoi perahu hias merah putih meriahkan peringatan Hari Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia yang digelar di Kota Banjarmasin. Langsung luncur walutnya, arah selatan. Pasar Terapung. Kobaran api disertai asap pekat membumbung tinggi di kawasan Alalak Selatan RT 01 Banjarmasin Utara pada sekitar pukul 1.30 WITA Selasa dini hari. Kebakaran di permukiman padat penduduk yang bertepatan dengan momen Hari Kemerdekaan RI ke-76 ini menghanguskan 10 bangunan rumah. Salah satu korban kebakaran, Ike, mengatakan kebakaran ini terjadi karena perbuatan sengaja oleh salah satu oknum warga. Menurutnya, oknum warga yang belum diketahui identitasnya itu juga sempat melukai kakak iparnya dengan senjata tajam karena berusaha memadamkan api. Nggak tidur, belum tidur itu masih di kamar mau tidur, nggak mau tiduran sama laki ulo. Kalau nenek sudah tidur, Terus diketak-ketak ugang sama yang adiknya itu tadi. Ada aja orangnya bahamut kayaknya. Wala. tetanggapian itulah. Lakiku keluar. Terus tuh kami tutup pintunya, menyasar lading dia bukahan. Jadi kakaknya lakiku tuh kena lading perutnya. Apatnya tuh membakar pakai bensin kah atau gimana, Bu? Minyaknya ini yang menciumkannya sebelah minyaknya pas ini. Oh, minyak gas lah. Pas di dalam rumahnya. Kalau aku kan sama ibu di dalam rumah nggak kali kuat. Jadi api itu langsung besar aja pula. Itu belum membesar. Bagiannya untuk memadamkan apinya menyasar pisau. Jadi pengen selamatkan nih. Nenek pas karena kalau lagi menyelamatkan apa-apa. Jadi barang habis semua lah. Habis selalu. Bawa nenek aja. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sedangkan terduga pelaku pembakaran belum diketahui keberadaannya dan apa motif melakukan pembakaran. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fodail melaporkan. Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar upacara hari ulang tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi. Hari ulang tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia bertema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh digelar di Balai Kota Banjarmasin, kawasan RE Marta Dinata, Banjarmasin Tengah. Upacara yang berlangsung di tengah pandemi COVID-19 dan penerapan PPKM level 4 ini digelar terbatas, yakni hanya diikuti sebagian kepala SKPD, jajaran Forkopimda, dan sejumlah anggota DPRD Kota Banjarmasin. Tak hanya digelar terbatas, upacara peringatan Hari Kemerdekaan ini juga tidak melaksanakan pembacaan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Paskibraka bisa lengkap. Tahun lalu kita hanya diminta untuk 3 orang kan, nah, oleh karena itu kita syukuri nikmat ini, dan nikmat kemerdekaan ini sesuai dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Mudah-mudahan juga menjadi spirit
kita untuk melawan COVID-19 khususnya di kota Banjarmasin. Dan kami berharap nanti jam 10 kita sama-sama menjadi saksi sejarah bahwa peringatan Dirgahayu Indonesia yang ke-76 ini diperingati juga oleh seluruh warga Indonesia, khususnya juga warga kota Banjarmasin, dengan bersama-sama mendengarkan sirene yang dibunyikan selama 3 menit. Itu paling tidak memupuk jiwa patriotisme kita, bahwa kita bangsa besar, bahwa kita bangsa Indonesia harus punya semangat juga untuk kemudian sama-sama bangkit untuk melawan COVID-19 khususnya, dan mengisi kemerdekaan dengan program-program yang bisa mensejahterakan masyarakat dan warga semuanya. Pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-76 ini, pemerintah Kota Banjarmasin mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan lomba 17 Agustus karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kerumunan. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar apel peringatan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi. Apel peringatan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia digelar di lapangan Murjani, Balai Kota Banjarbaru, dipimpin Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin. Apel digelar dengan penerapan protokol kesehatan ketat dan diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Banjarbaru. Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin mengatakan pada momen peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-76 ini, ia berharap bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Dan mudah-mudahan dengan kita memperingati Hari Kemerdekaan ini, kita bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara Republik Indonesia, terutama berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung. Kita berharap bisa bersama-sama dari seluruh elemen komponen bangsa, komponen negara, elemen masyarakat, kita bisa bersama-sama memerangi COVID-19 ini dan memerdekakan seluruh masyarakat dari COVID-19. Aditya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarbaru untuk bersama-sama menekan penyebaran COVID-19 dengan cara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dari Kota Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Kebakaran di permukiman padat penduduk Kota Banjarmasin menghanguskan sekitar 10 rumah pada Selasa dini hari. (1.220 napi di Lapas Kelas 2A Banjarmasin diberi remisi Hari Kemerdekaan RI ke-76. Konvoi perahu hias merah putih meriahkan peringatan Hari Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia yang digelar di Kota Banjarmasin. Pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia, 1.220 narapidana napi di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banjarmasin mendapat remisi atau pengurangan masa tahanan.
Pemberian remisi kepada 1.220 napi Lapas Kelas 2A Banjarmasin digelar pada Selasa siang di Aula Lapas Kelas 2A kawasan Teluk Dalam, Banjarmasin Barat. Kepala Lapas Kelas 2A Banjarmasin Porman Siregar mengatakan dari 1.220 napi yang diberi remisi 12 diantaranya langsung bebas. Napi yang langsung bebas tersebut yakni napi kasus narkoba 9 orang, sedangkan 3 lainnya merupakan napi kasus pidana umum. Dari jumlah narapidana sekarang ini terhitung 17 Agustus 2021 berjumlah 2.312, kapasitas 366 orang, berarti overkapasitas 500%. Yang mendapatkan remisi itu ada 2, namanya RU 1 dan RU 2. RU 1 remisi umum per 1 1.217 dan remisi 2 50 orang, dan yang langsung bebas hari ini remisi RK 2 itu 12 orang. Porman Siregar berpesan kepada 12 napi yang mendapat remisi bebas agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Ar-Rahman melaporkan. Tak hanya di Lapas Kelas 2A Banjarmasin, remisi atau pengurangan masa tahanan juga diberikan untuk narapidana napi Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2 Berantau, Kabupaten Tapin. Pemberian remisi untuk napi Rutan Kelas 2 Berantau, Kabupaten Tapin digelar pada Selasa siang di Aula Rutan Kelas 2 Berantau. Kepala Rutan Kelas 2 Berantau Andi Hashim mengatakan, remisi pada momen peringatan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia ini diberikan untuk 218 warga binaan. Menurutnya, remisi atau pemotongan masa tahanan yang diberi berbeda-beda dari 1 hingga 5 bulan. Ia juga menyatakan dari 218 napi yang diberi remisi, 3 diantaranya langsung bebas karena masa tahanan ketiga napi itu memang tidak lama lagi. 215 orang remisi sebagian dan 3 orang remisi seluruhnya. Jadi besaran remisi yang diterima bervariasi dari 1 bulan sampai 6 bulan untuk 215 orang yang remisi umum sebagian, dan yang untuk seluruhnya ada 1 orang mendapat remisi 1 bulan, 1 orang 3 bulan, 1 orang 4 bulan. Jadi yang 3 orang tersebut bebas pada hari ini. Ada satu yang tadi bebas itu Pak, Yang bebas. tapi kesulitan untuk kembali ke kampung halaman karena tidak ada uang transport. Itu kira-kira dari rutan bisa memfasilitasi kan? Biasanya kalau ada warga binaan yang bebas, kita mengarahkan ke dinas sosial ya, karena di sana dinas sosial mungkin ada dana untuk membantu warga binaan yang mau pulang ke kampung halaman. Salah satu napi yang bebas, Doni Kurniawan, mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih diberi remisi dan langsung bebas. Ya, langsung bebas lah. Langsung bebas. Kayak perasaan pian. Sebenarnya. Kayak perasaan pian. Ya, alhamdulillah. Bingung bercampur ya. Sedih, bahagia ada juga. Tapi pas keluarnya ini kadang lagi kalau menggawi kan. Ada. Berapa orang tadi? Berdua. Bebas murni, Pak. Dari mana, Pian? Orang mana? Orang Sumatera. Di Lampung. Datang di sini di daerah Benua. Napi Rutan Kelas 2 Berantau yang sudah dinyatakan bebas langsung menjalani proses pemberkasan dan menerima surat pembebasan. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan.
Selain di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tapin, pemberian remisi atau pemotongan masa tahan untuk narapidana napi juga berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Kota Banjarbaru. Pemberian remisi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia tersebut digelar pada Selasa siang di Lapas Kelas 2B kawasan Trikora, Kota Banjarbaru. Kepala Lapas Kelas 2 Kota Banjarbaru Amiko Balalembang mengatakan pengusulan remisi untuk 900 napi disetujui semua oleh Kemenkumham. Menurutnya, dari 900 napi tersebut 28 diantaranya mendapat remisi RU2, namun hanya 14 orang yang langsung bebas sedangkan 14 lainnya masih menjalani masa denda tahanan. Hari ini sesuai dengan usulan kita, mungkin teman-teman sudah baca di media ya. Jadi kita mengusulkan itu sekitar 900 untuk remisi tahun ini, dan itu puji syukur turun semua ya, disetujui semua. Jadi sekitar kurang lebih 900 warga binaan yang mendapatkan remisi. Kemudian untuk yang mendapat RU2 atau langsung bebas itu ada 28 orang. Cuman ada 14 orang yang masih harus menjalani pidana denda. Menjalani pidana denda, jadi yang langsung bebas hari ini itu ada 14 orang. Jadi 14 orang masih menjalani denda dulu, menjalani subsidi denda. Amiko Balalembang menambahkan, rata-rata napi yang diberi remisi adalah napi kasus narkotika dan tindak pidana umum. Dari Kota Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Kebakaran di permukiman padat penduduk Kota Banjarmasin menghanguskan sekitar 10 rumah pada Selasa dini hari. ...1.220 napi di Lapas Kelas 2A Banjarmasin diberi remisi Hari Kemerdekaan RI ke-76. Konvoi perahu hias merah putih meriahkan peringatan Hari Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia yang digelar di Kota Banjarmasin. Komandan Lanal Banjarmasin selaku Inspektur didampingi Polda Kalimantan. TNI Angkatan Laut Lanal Kota Banjarmasin bersama Ditpol Airut Polda Kalsel menggelar peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia di perairan Sungai Barito pada Selasa siang. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia diisi dengan kegiatan upacara pengibaran bendera merah putih yang dipimpin Inspektur Upacara dan Lanal Banjarmasin dan diikuti personel Lanal Banjarmasin serta Ditpol Airut Polda Kalsel. Setelah upacara pengibaran bendera, kegiatan dilanjutkan dengan konvoi perahu hias merah putih menyusuri Sungai Barito. Konvoi menggunakan 12 unit speedboat patroli Lanal Banjarmasin dan Ditpol Airut Polda Kalsel serta 23 perahu hias merah putih milik masyarakat pesisir Kota Banjarmasin. Komandan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut P. Herbiantoko mengatakan, peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia digelar untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berjasa dalam perjuangan memerdekakan Indonesia. Perjuangan para pahlawan pendahulu kita harus tetap kita kenang untuk meningkatkan jiwa nasional, jiwa patriotik, agar masyarakat seluruhnya lebih memahami lagi arti pentingnya kemerdekaan. Dengan kondisi sekarang pandemi, kita harus tetap mengisi kemerdekaan itu dengan cara apa? Ya salah satunya kita melaksanakan
kegiatan-kegiatan yang bersifat positif yang tentunya untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kebersamaan, kebersatuan, terutama sekarang di masa pandemi ini banyak masyarakat yang terdampak. Sebagai contoh masyarakat pesisir, maritim, sehingga kita akan berkelanjutan untuk melaksanakan pembagian sembako. Selain pengibaran bendera dan konvoi perahu hias peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia juga diisi dengan pembagian bantuan sosial paket sembako kepada warga pesisir Kota Banjarmasin. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Warga di kawasan Niaga Timur, Kertak Baru Ilir, Banjarmasin Tengah menggelar lomba 17 Agustus dengan penerapan protokol kesehatan atau prokes. Padahal sebelumnya pemerintah Kota Banjarmasin telah mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak menggelar kegiatan lomba 17 Agustus karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kerumunan. Sebagian warga di kawasan Niaga Timur, Banjarmasin Tengah tetap menggelar lomba 17 Agustus pada Selasa sore. Namun lomba yang bertujuan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan ini digelar dengan penerapan protokol kesehatan atau prokes seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Justru kami berani menggelar acara-acara di 17-an ini karena sudah 2 tahun ini kami tidak ada untuk acara menghibur masyarakat setempat. Tapi kami tetap menjalankan protokol kesehatan, menjaga jarak, dan para peserta juga menggunakan masker, dan mereka masing-masing sudah dites atau divaksin. Dan tidak ada penonton? Tidak ada penonton tidak ada, hanya warga setempat. Harapannya apa nih? Harapan kami mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir dan masyarakat dapat terhibur kembali dengan adanya event-event di 17 Agustus ini. Selain menerapkan prokes, lomba 17 Agustus yang digelar oleh warga Niaga Timur, Banjarmasin Tengah ini juga berlangsung sederhana untuk mencegah timbulnya kerumunan. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Kelompok nelayan di Desa Mekarpura, Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kota Baru menggelar pertemuan dengan pihak PT Sebuku Tanjung Kol atau STC di Balai Desa Mekarpura pada Senin lalu. Dalam pertemuan ini, para nelayan Desa Mekarpura sepakat akan mengembalikan bantuan alat tangkap ikan yang diberikan oleh PT STC. Ketua kelompok nelayan Mahdin mengatakan, bantuan alat tangkap ikan dari PT STC akan dikembalikan karena bantuan tersebut dinilai tidak sesuai harapan dan tidak bisa digunakan oleh para nelayan. Yang kita minta itu 492, ternyata dikasih hanya 85. Nah, apa-apa aja kekurangannya ini, Pak? Kekurangannya banyak, Pak. Sebenarnya kita tulis di proposal itu selengkapnya. Ternyata dikasih cuma ini aja, Pak. Selengkapnya itu seperti apa? Selengkapnya itu ada talinya, ada patonya, ada talinya, ada batunya itu, nah. Batimahnya itu ini. Paling sedikit itu 1000 meter. Satu pal itu lah, 1000 meter lah. Paling sedikit panah itu. Berarti ini nggak bisa digunakan, Pak ya? Kalau ini nggak bisa, Pak, kalau cuma segini aja, satu payah, satu set aja begini. Ya, maksud kita ini mau dikembalikan, Pak. Sementara perwakilan pihak PT STC Yohanes Dallos sangat menyayangkan rencana pengembalian bantuan oleh para nelayan. Pihaknya akan mencari solusi agar nelayan tidak mengembalikan bantuan tersebut. Di situ tidak terperinci, ada suratnya. Jadi dia hanya menyebutkan satu set. Nah, bahasa satu set ini kita kan tidak punya background di bidang itu. Jadi satu set kita ke toko, minta rempah satu set atau. Nah, jadi dari toko memberikan sekian set itu 85 set. Ya.
85 set ya, segitu kita berikan. Ya karena kita tidak apa-apa, karena kita hanya mengajukan sesuai dengan proposal itu, jadi tidak ada. Jadi bagaimana Pak, diterima kembali atau gimana dari masyarakat ini? Kita masih bicarakan dulu lah, kita masih bicarakan bagaimana nanti yang ya, kalau saran saya tadi bagaimana supaya apa yang ada itu diterima saja dulu sambil kita bicarakan, kita carikan solusi, karena kita tidak mungkin langsung kasih keputusan di lapangan seperti ini. Intinya perusahaan siap akan memberikan bantuan kembali atau gimana Pak? Saya tidak mengatakan begitu ya, tapi karena kita akan bicarakan, kami akan tetap sampaikan ke manajemen masalah itu. Pihak PT STC berharap para nelayan tidak mengembalikan bantuan tersebut, namun nelayan bersikeras akan mengembalikan bantuan alat tangkap ikan tersebut. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauzi Rahman melaporkan. Kebakaran di permukiman padat penduduk Kota Banjarmasin menghanguskan sekitar 10 rumah pada Selasa dini hari. ...1.220 napi di Lapas Kelas 2A Banjarmasin diberi remisi Hari Kemerdekaan RI ke-76. Konvoi perahu hias merah putih meriahkan peringatan Hari Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia yang digelar di Kota Banjarmasin. Langsung luncur wanutnya, arah selatan, pasar terapung. Kobaran api disertai asap pekat membumbung tinggi di kawasan Alalak Selatan RT 01 Banjarmasin Utara pada sekitar pukul 1.30 WITA Selasa dini hari. Kebakaran di permukiman padat penduduk yang bertepatan dengan momen Hari Kemerdekaan RI ke-76 ini menghanguskan 10 bangunan rumah. Salah satu korban kebakaran, Ike, mengatakan kebakaran ini terjadi karena perbuatan sengaja oleh salah satu oknum warga. Menurutnya, oknum warga yang belum diketahui identitasnya itu juga sempat melukai kakak iparnya dengan senjata tajam karena berusaha memadamkan api. Nggak tidur, belum tidur itu masih di kamar mau tidur, nggak mau tiduran sama laki gue. Kalau nenek sudah tidur, terus diketok-ketok ugang sama yang adiknya itu tadi. Ada aja orangnya bahamut kayaknya. Bala. Tetanggapian itulah. Lakiku keluar. Terus tuh kami tutup pintunya, menyasar lading dia bukahan. Jadi kakaknya lakiku tuh kena lading perutnya. Apatnya tuh membakar pakai bensin kah atau gimana Bu? Minyaknya ini yang menciumkannya sebelah minyaknya pas ini. Oh, minyak gas lah. Pas di dalam rumahnya. Kalau aku kan sama ibu di dalam rumah nggak kali kuat. Jadi api itu langsung besar aja pula. Timbul membesar. Bagiannya untuk memadamkan apinya menyasar pisau. Jadi apa jadi pengen selamatkan nih? Nenek Pak, karena kalau lagi menyelamatkan apa-apa. Jadi barang habis semua lah. Habis selalu. Bawa-bawa nenek aja. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sedangkan terduga pelaku pembakaran belum diketahui keberadaannya dan apa motif melakukan pembakaran. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fodail melaporkan. Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar upacara hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi.
Hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia bertema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh digelar di Balai Kota Banjarmasin, kawasan R.E. Marta Dinata, Banjarmasin Tengah. Upacara yang berlangsung di tengah pandemi COVID-19 dan penerapan PPKM level 4 ini digelar terbatas, yakni hanya diikuti sebagian kepala SKPD, jajaran Forkopimda, dan sejumlah anggota DPRD Kota Banjarmasin. Tak hanya digelar terbatas, upacara peringatan Hari Kemerdekaan ini juga tidak melaksanakan pembacaan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Paskibraka bisa lengkap. Tahun lalu kita hanya diminta untuk 3 orang ya, oleh karena itu kita syukuri nikmat ini, dan nikmat kemerdekaan ini sesuai dengan tema Indonesia Tangguh, Tumbuh, mudah-mudahan juga menjadi spirit kita untuk melawan COVID-19 khususnya di Kota Banjarmasin. Dan kami berharap nanti jam 10 kita sama-sama menjadi saksi sejarah bahwa peringatan Dirgahayu Indonesia yang ke-76 ini diperingati juga oleh seluruh warga Indonesia, khususnya juga warga Kota Banjarmasin, dengan bersama-sama mendengarkan sirene yang dibunyikan selama 3 menit. Itu paling tidak memupuk jiwa patriotisme kita, bahwa kita bangsa besar, bahwa kita bangsa Indonesia harus punya semangat juga untuk kemudian sama-sama bangkit untuk melawan COVID-19 khususnya, dan mengisi kemerdekaan dengan program-program yang bisa mensejahterakan masyarakat dan warga semuanya. Pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-76 ini, pemerintah Kota Banjarmasin mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan lomba 17 Agustus karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kerumunan. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar apel peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi. Apel peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia digelar di Lapangan Murjani, Balai Kota Banjarbaru, dipimpin Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin. Apel digelar dengan penerapan protokol kesehatan ketat dan diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Banjarbaru. Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin mengatakan pada momen peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-76 ini, ia berharap bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Dan mudah-mudahan dengan kita memperingati Hari Kemerdekaan ini, kita bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara Republik Indonesia, terutama berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung. Kita berharap bisa bersama-sama dari seluruh elemen komponen bangsa, komponen negara, elemen masyarakat, kita bisa bersama-sama memerangi COVID-19 ini dan memerdekakan seluruh masyarakat dari COVID-19. Aditya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarbaru untuk bersama-sama menekan penyebaran COVID-19 dengan cara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dari Kota Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryani beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.